Berikut kami dari kelompok 5 akan presentasi. Karena itu selamat menyaksikan. Salam, perkenalkan nama saya Nunci Mariana Sae. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelanggaran hak dalam bidang pendidikan. Pelanggaran hak dalam bidang pendidikan itu yang pertama, tidak menerima pendapat teman saat diskusi kelas. Contohnya kalau untuk anak PAUD, dia tidak menerima pendapat temannya saat kita menyampaikan tema atau kita berdiskusi. Dan yang kedua, menyela perkataan teman saat menjawab soal lisan. Contohnya seperti saat kita bertanya atau recalling untuk anak PAUD, mungkin dia langsung memotong perkataan temannya atau temannya sedang berbicara, dia langsung memotong. Dan yang ketiga, melakukan perilaku perundungan. Itu misalnya seperti membuli teman. Yang keempat, membedakan teman saat bergaul. Dia tidak mau bergaul dengan teman yang lainnya. Dan yang berikut itu, guru melarang murid untuk bertanya. Yang berikut, siswa atau anak merusak fasilitas sekolah. Yang berikut, merendahkan teman yang lain. Yang berikut, tidak mau melakukan kerjasama atau kerja kelompok. Kalau untuk PAUD mungkin bekerja sama, bekerja berkelompok. Dan yang berikut, guru menghukum anaknya itu berlebihan. Kalau di PAUD mungkin kalau dia tidak ikut aturan mungkin kasih hukumannya itu lebih terlalu berlebihan. Yang berikut, siswa tidak menghormati guru. Yang berikut, memilih teman dalam pergaulan karena berbeda agama, ras, suku, dan lain-lain. Yang berikut itu tindakan kekerasan guru terhadap siswa. Yang berikut, tindakan diskriminatif oleh guru terhadap siswa seperti murid yang pintar, murid yang bodoh, murid yang kaya, dan murid yang miskin. Mungkin kalau untuk PAUD mungkin gurunya membedakan anak yang miskin, anak yang kaya, anak yang pintar, anak yang bodoh, dan lain sebagainya. Poin yang kedua tentang pelanggaran hak dalam bidang kesehatan. Nah, pelanggaran hak dalam bidang kesehatan adalah yang pertama itu seperti aborsi. Aborsi yang dilakukan oleh dukun itu adalah pelanggaran kesehatan. Yang kedua, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang saya mau jelaskan di sini KDRT jika untuk anak PAUD, jika dalam keluarganya melakukan KDRT, maka kalau bertengkar di depan anak-anak, maka otomatis anak-anak akan meniru hal itu. Yang berikut, tindakan asusila terhadap anak-anak dan wanita. Itu contohnya seperti pemerkosaan dan percabulan. Dan yang berikut, pelanggaran contohnya seperti jam kesmas. Jika jam kesmas itu untuk masyarakat prasejahtera yang tidak tersalurkan dengan baik atau adanya yang harus ditolak oleh pihak rumah sakit karena mengalami masalah administrasi, maka pelanggaran itu sudah termasuk karena sudah melanggar. Dan yang terakhir, kelalaian puskesmas dalam memberikan vitamin kepada ibu hamil dan mungkin obat-obat yang sudah kadaluarsa kepada anak-anak. Shalom, saya Damaris Bana. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, kelompok 5, yaitu C. Fenomena-fenomena pelanggaran hak anak dalam kekerasan eksploitasi. A. Dampak kekerasan pada anak. Dalam kebanyakan kasus, anak-anak yang mendapat kekerasan lebih menderita secara mental. Kekerasan pada anak
tentu akan memberi efek pada diri mereka yang dapat berdampak buruk. Beberapa dampak kekerasan pada anak yaitu: 1. Gangguan emosi. Menjadi lebih sering sedih atau marah, sulit tidur, bermimpi buruk, memiliki rasa percaya diri yang rendah, ingin melukai diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. 2. Kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalani hubungan. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan akan lebih sulit percaya diri pada orang, termasuk pada orang tuanya sendiri. Hal ini juga dapat menyebabkan anak-anak kesulitan dalam menjalani hubungan atau bahkan menciptakan hubungan yang tidak sehat di masa depan. 3. Memiliki perasaan tidak berharga. Anak yang mendapat kekerasan juga akan memiliki perasaan bahwa dirinya tidak berharga. Hal ini dapat membuat anak mengabaikan pendidikannya dan hidup menjadi rusak dengan rasa depresi, terutama pada korban kekerasan seksual. 4. Sulit mengatur emosi. Kekerasan pada anak juga dapat membuat mereka kesulitan mengatur emosinya. Anak akan kesulitan mengekspresikan emosi dengan baik hingga membuat emosinya tertahan dan keluar secara tak terduga. Bahkan saat dewasa dapat mengalihkan depresi, kecemasan atau kemarahannya dengan mabuk-mabukan atau mengonsumsi narkoba. 5. Merusak perkembangan otak dan sistem saraf. Efek kekerasan pada anak juga dapat mempengaruhi struktur dan perkembangan otak, hingga terjadi penurunan fungsi otak di bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan efek jangka panjang, mulai dari penurunan prestasi akademik hingga gangguan kesehatan mental pada saat dewasa. 6. Melakukan tindakan negatif. Anak yang mendapat kekerasan lebih mungkin melakukan tindakan negatif seperti tingkat agresi yang tinggi, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, putus sekolah, dan terlibat hubungan seksual berisiko tinggi. 7. Luka atau cedera. Kekerasan fisik pada anak dapat menyebabkan luka atau cedera. Karena terlalu emosi, orang tua mungkin tidak menyadari bahwa penyerangan fisik yang dilakukan bisa melukai anak. 8. Risiko kematian. Dampak kekerasan pada anak lainnya yang mungkin terjadi adalah kematian. 9. Memiliki risiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi di masa depan. Efek kekerasan pada anak juga dapat memengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Korban kekerasan anak berisiko mengalami gangguan kesehatan yang lebih tinggi, baik secara psikis maupun fisik. 10. Menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain. Saat anak korban kekerasan menjadi orang tua atau pengasuh, mereka berisiko melakukan hal yang sama pada anak. 11. Berisiko mengalami gangguan mental saat dewasa. Seseorang yang menjadi korban kekerasan saat masa kanak-kanak akan berisiko mengalami gangguan mental saat beranjak dewasa seperti depresi, gangguan makan, serangan panik, keinginan bunuh diri, gangguan stres pasca trauma. B.
eksploitasi seksual pada anak. Eksploitasi seksual terhadap anak sulit dikenali. Bahkan bagi anak-anak terkena dampaknya karena tidak ada profil standar pelaku atau korban. Terdiri dari 1. Hadiah yang tidak dapat dijelaskan atau kepemilikan barang seperti ponsel atau perhiasan yang belum ada berikan kepada mereka dan yang tidak mampu mereka beli sendiri. 2. Perubahan suasana hati atau emosi yang mudah berubah. 3. Hilang, keluar malam atau keluar sepanjang malam. 4. Bersikap tertutup dengan siapa saja mereka bicara dan kemana mereka pergi. 5. Kurangnya minat terhadap aktivitas dan hobi. 6. Ketinggalan sekolah. 7. Perubahan mendadak dalam penampilan mereka dan mengenakan pakaian yang terbuka. 8. Menggunakan bahasa seksual yang kita tidak harapkan mereka ketahui. 9. Kurang terlibat dengan teman-teman biasanya. 10. Tampaknya dikendalikan oleh ponsel mereka. 11. Beralih ke layar baru ketika kita mendekati komputer. Perilaku dan indikator eksploitasi yang kurang umum dapat mencakup 1. Dikaitkan dengan geng. 2. Menjadi terasing dari keluarga. 3. Terlibat dalam narkoba atau alkohol, terutama jika menduga jika Anda menduga obat-obatan tersebut diberikan oleh pria atau wanita lanjut usia. Yang keempat, bergaul dengan pria dan wanita lanjut usia. Yang kelima, memiliki lebih dari satu atau telepon rahasia. Baik teman-teman, saya Anina Laka akan melanjutkan materi kami, yaitu fenomena-fenomena pelanggaran hak anak dalam perdagangan anak dan kemiskinan. A. Pelanggaran hak anak dalam perdagangan anak. Perdagangan manusia dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang meliputi proses perekrutan, pengangkatan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, yaitu penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, ataupun memberi atau menerima bayaran serta manfaat tertentu sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain yang rentan tereksploitasi. Pertama, bentuk perdagangan anak. Bentuk perdagangan anak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, diantaranya 1. Untuk dipekerjakan sebagai pekerja domestik. 2. Dipekerjakan menjadi di tempat hiburan atau tempat usaha lainnya. 3. Dipekerjakan menjadi pekerja seks. 4. Untuk dipekerjakan sebagai pengemis. 5. Untuk dipekerjakan sebagai pengedar narkoba. 6. Untuk konsumsi kaum pedofilia. Kegiatan perdagangan ini seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan internasional. Yang berikut faktor penyebab perdagangan anak. Adapun beberapa faktor penyebab perdagangan anak tersebut di Indonesia adalah kemiskinan, terbatasnya akses dan kesempatan kerja, kekerasan dalam rumah tangga, kepatuhan anak terhadap orang tua yang terdesak secara ekonomi, konflik sosial dan peperangan, serta lemahnya penegak hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya adalah
1. Faktor kemiskinan. 2. Faktor gaya hidup atau hajatan. 3. Faktor eksploitasi terhadap anak. Berdasarkan uraian tersebut, terjadi eksploitasi terhadap anak oleh orang tua yang ditandai dengan beberapa hal, yaitu perempuan berada di wilayah domestik sehingga tidak perlu bersekolah tinggi. Yang berikut, anak adalah aset keluarga, menjadikan anak sebagai pelacur tidak dipahami sebagai kejahatan, dan yang terakhir adalah kebiasaan melacurkan anaknya. Terima kasih. Shalom, saya perkenalkan, nama saya Mair dari Penti Baksuni. Saya dari kelompok 5 ingin melanjutkan materi tentang fenomena-fenomena pelanggaran hak anak dalam perang dan kondisi politik sosial budaya. A. Perlindungan anak dalam perang. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih sangat rawan untuk berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya. Tentunya mendapat tempat yang paling penting untuk mendapat protek atau perlindungan oleh pemerintah, terutama agar dalam proses pertumbuhannya dapat menjadikannya manusia dewasa yang tangguh dan terandalkan untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang. Lanjut, jika ada ungkapan bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga, tentunya ungkapan tersebut bukanlah ungkapan tanpa makna. Pada waktu dilahirkan, anak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kedua orang tua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah berprasangka bahwa orang tua mereka lah yang justru menghancurkan hidup mereka. Lanjut, fenomena pelanggaran hak anak dalam politik sosial budaya itu korban tindak kekerasan terhadap anak dalam kasus seksual. Contohnya, perilaku yang mengakibatkan sang anak terpaksa melahirkan bayi yang merupakan hasil hubungan dengan ayah kandungnya sendiri. Secara garis besar, anak yang mengalami tindak kekerasan dapat terjadi karena A. Di mana banyak anak-anak yang menjadi pekerja penuh. B. Di mana diperkirakan terdapat sekitar kurang lebih 100 hingga 150 juta anak jalanan di seluruh dunia saat ini. C. Di mana dalam situasi konflik banyak anak yang menjadi korban seperti terbunuh, cacat, mengungsi, bahkan ada yang hilang. D. Di mana suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari
baik di kota maupun pada wilayah zona peperangan yang menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat, terutama jika timbul kemelaratan. Penggunaan obat, bius, dan senjata serta kejahatan sebagai kenyataan hidup sehari-hari. Terima kasih. Saya Ariana Marikesaya, saya lanjut di materi kami yang kedua, yaitu deteksi dini anak korban kekerasan. Sugiono tahun 2022 menuliskan, dia memberikan definisi kekerasan pada anak sebagai tindakan salah atau sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, baik secara fisik, emosi, maupun seksual. Perlakuan salah terhadap anak bisa dipicu oleh beberapa tekanan dalam keluarga atau keluarga stres. Di antaranya berasal dari anak, orang tua, dan situasi. Yang pertama, kekerasan fisik dan emosional. Tanda kekerasan fisik biasanya akan lebih terlihat dibandingkan emosional. Nah, berikut beberapa tanda apabila anak mendapatkan kekerasan baik secara fisik atau emosional. Yang pertama, memar pada tubuh secara tiba-tiba. Yang kedua, luka bakar. Yang ketiga, patah tulang tanpa penyebab yang jelas. Yang keempat, rasa tidak percaya diri. Yang kelima, sakit perut. Dan yang keenam itu rasa takut yang berlebihan. Jika kita mencurigai bahwa seorang anak telah mengalami kekerasan tersebut, anak tersebut harus segera diperiksa secara cepat ke dokter. Yang berikut itu yang kedua, kekerasan seksual seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Tapi di sini juga saya akan mencoba mengulangi lagi itu kekerasan seksual. Berbicara tentang kekerasan seksual ini tidak hanya lingkup eksternal, kekerasan pada anak juga sering ditemukan dalam keluarga. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah kekerasan seksual sejak usia dini. Anak mungkin menunjukkan beberapa tanda sebagai berikut: sering mimpi buruk, depresi, rasa takut tidak seperti biasanya, mengompol, infeksi saluran kemih, nyeri atau pendarahan genital, penyakit menular seksual. Yang ketiga itu pengabaian. Pengabaian ini orang tua tidak boleh merasa santai dengan hal ini atau memperhatikan perubahan pada diri anak. Kekerasan bisa saja timbul akibat pengabaian atau jarang yang kita sadari hal ini. Beberapa tanda kekerasan pada anak dalam bentuk pengabaian diantaranya berat badan anak tidak bertambah, anak tidak mendapatkan perilaku kasih sayang yang penuh, nafsu makan anak tinggi bahkan hingga mencuri makanan. Nah, pengabaian ini adalah suatu perilaku yang tidak peduli kepada anak yang mungkin terjadi dalam keluarga. Nah, di sini materi yang kedua yaitu deteksi anak dalam korban anak. Maka cara mengatasi kekerasan anak pada anak, berikut beberapa yang akan kami bagikan untuk mengatasi kekerasan pada anak usia dini atau dalam keluarga. Yang pertama itu lakukan pemeriksaan ke dokter. Jika mulai mencurigai anak telah dilecehkan secara seksual, harus segera menghubungi dokter anak atau psikolog. Yang kedua itu sebagian kasus juga memerlukan bantuan Badan Perlindungan Anak setempat untuk meminta bantuan. Yang ketiga, dokter secara hukum wajib melaporkan semua kasus dugaan pelecehan atau pengabaian kepada pihak yang berwenang. Yang berikut, mereka juga dapat mengkoordinasikan
dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelidiki. Yang terakhir itu diketahui juga dokter juga dapat bersaksi di pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak tersebut. Cara mengatasi kekerasan anak yang kedua itu mendapatkan konsultasi dari psikolog. Apapun sifat pelecehan tersebut, langkah-langkah harus segera diambil untuk melaporkan pelecehan dan mendapatkan bantuan. Jika telah dianiaya, seorang anak harus mendapatkan perawatan dan layanan ahli kesehatan mental yang terjamin. Yang berikut itu orang tua dan anggota keluarga lainnya mungkin disarankan untuk mencari konseling agar mereka dapat memberikan dukungan dan kenyamanan yang dibutuhkan oleh anak. Yang berikut dalam sebagian besar kasus, anak-anak yang dianiaya atau diabaikan mengalami kerusakan emosional yang lebih besar daripada kerusakan fisik. Seorang yang telah dianiaya atau diperlakukan dengan buruk dapat menjadi depresi atau mengembangkan perilaku bunuh diri. Yang cara mengatasi yang ketiga dan yang terakhir itu ajak pendekatan dan komunitas yang intens atau yang lebih dalam. Seorang anak yang sudah lebih besar atau berusia remaja mungkin akan melampiaskan dengan menggunakan narkoba dan alkohol. Semakin muda usia anak dan semakin dekat hubungan anak dengan perilaku kekerasan, semakin serius kerusakan emosionalnya. Dengan pengobatan ini, hal ini bisa cepat diatasi dengan melakukan pendekatan dan komunikasi yang intens. Ini penjelasan yang sedikit kami berikan dari materi kami yang kami dapatkan, dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman dan yang sudah kami sampaikan dan paparkan ini, kami menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak jelas menjadi kewajiban pemerintah yang didukung oleh keluarga dan masyarakat. Masyarakat Indonesia modern ternyata belum sadar bahwa anak memiliki hak penuh untuk diperlakukan secara manusiawi. Anak harus mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dan perkembangannya di bawah naungan ketetapan hukum yang pasti, yang harus dijalankan semua pihak, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah atau negara kita, negara Indonesia ini, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta jauh dari berbagai tindakan kekerasan. Kita menyadari bahwa kekerasan telah meremukkan kekayaan imajinasi, keringanan hati, kreativitas. Karena itu kita mengharapkan supaya ada perhatian yang lebih baik lagi. Ini hasil presentasi kami dari materi kami kelompok 5. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.